Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cahya Serdana. Saya berasal dari Universitas Lembah Tempo, Kota Pagar Alam. Hari ini saya mau menceritakan tentang kisah sebuah keajaiban dari tangan yang memberi. Kisah ini menceritakan tentang gadis muda dan seekor anjing jalanan. Dahulu, ada seorang gadis muda bernama Ayah. Dia seorang pedagang buah keliling yang penghasilannya pas-pasan. Suatu hari, dagangannya tidak laku. Ia kebingungan, karena di kantongnya hanya ada sisa 20.000 saja. 20.000 itu hanya cukup untuk membeli bensin dan sebungkus nasi kucing untuk dirinya sendiri. Tapi saat itu Ayah sangat ingin sekali makan ayam. Sudah lama ia tidak makan ayam. Jadi ia tetap memutuskan untuk membeli ayam, baru sisanya membeli bensin. Saat ia membeli ayam, katanya seperti ini. Wah, ayam. Sedap sekali. Segirang itu ia membeli ayam. Segirang itu ia ingin makan ayam. Namun saat ia mau pulang, saat ia sudah berkendara menuju jalan pulang, hampir saja ia menabrak seekor anjing. Katanya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu tadi? Sontak Ayah langsung menoleh ke arah anjing itu. Ya Allah, anjing. Anak anjing itu berwarna hitam. Gemuk memang, tapi ia tidak sehat. Tubuhnya dikelilingi begitu banyak lalat hijau, yang menandakan berarti ia mempunyai luka yang sudah membusuk. Tapi anehnya, dia tidak meringkih, dia tidak menggonggong. Dia hanya berguling, menggeliat pelan-pelan, sampai ke tengah jalan. Seperti ia sudah pasrah dengan keadaan. Ayah khawatir. Ia takut anak anjing itu kenapa-napa. Karena begitu banyak kendaraan yang lewat dengan kecepatan tinggi. Lalu Ayah spontan memutarkan motornya. Ia menemui anjing itu. Di kepalanya, ia berkata, bagaimana jika aku yang ada di posisi itu? Kecil, lemah, sendirian, tanpa teman, tanpa orang tua, hanya ditemani luka. Dan secuil harapan. Ayah pandangi anjing itu berkali-kali. Dia resapi sakitnya. Dia rasakan sepinya. Dalam hati Ayah ingin sekali menolong. Ayah ingin sekali menggendong. Ingin sekali ia katakan, tenang nak, semua akan baik-baik saja. Tapi Ayah kebingungan. Ayah bingung. Dia frustasi. Ia tidak bisa menyentuh anjing itu. Anjing itu sudah berdarah. Ia sudah bernanah. Dan juga ada ludah. Itu najis. Katanya, bagaimana? Bagaimana ini? Sempat ia ingin menanggalkan jaketnya untuk membungkus anjing itu. Tapi tidak bisa. Karena pakaiannya begitu tipis. Dan hijabnya juga tidak begitu panjang untuk menutupi tubuhnya. Frustasi. Ia mencari cara, menoleh kanan kiri mencari pertolongan. Tapi nihil. Tak kehabisan akal. Akhirnya dia dengan rela, ia mengambil ayamnya. Ia relakan. Dalam hatinya ia berkata, diberikannya kepada anjing itu. Dalam pikirnya ia berkata, tak apa, ayam ini untuk mengisi perutnya. Toh aku juga tetap kenyang walaupun aku makan tidak menggunakan ayam. Katanya seperti itu. Dibelahnya sedikit ayam itu untuk mengeluarkan aroma. Kemudian ia sodorkan ke mulut anjing itu.
Berhasil. Dia menciumnya. Dia mengejar aromanya. Ayah senang. Aku pun senang. Dengan tertatih-tatih, ia mulai mengangkat bagian tubuh kirinya yang membusuk. Ia menyeret kakinya. Ia berjalan pelan, mengejar aroma ayam itu. Pelan tapi pasti, anjing itu berhasil menepi. Dengan senang hati dan ibah, ayah memberikan ayam itu secara sukarela. Sambil berucap pelan, ayah berkata kepada anjing itu, "Makanlah anak manis. Aku yakin rasanya pasti enak. Dan aku harap ini menjadi sumber energimu untuk bangkit dan memerangi dunia yang kejam ini." Sambil beranjak pergi, ayah meninggalkan anak anjing itu lagi sendiri. Dalam hati ia berbicara kepada Tuhannya, "Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami berpasrah. Sebagai manusia, aku hanya bisa berusaha menolong sesama. Aku ingin imbalan, ya Allah. Semoga saat hamba nanti kesulitan, Engkau yang menolong hamba langsung." Sambil berjalan menjauh, menghilang dari pandangan anjing itu. Tanpa ia duga, Tuhan langsung menjamah doanya. Keesokan harinya saat ia membuka lapaknya kembali, seorang food vlogger datang menghampiri. Food vlogger itu terkenal. Pengikutnya begitu banyak. Katanya seperti ini, "Halo guys, hari ini tebak kita mau makan apa?" "Ya, makan buah. Ayo ikut saya. Let's go," katanya. Katanya seperti itu. Kemudian ia menanyai ayah. Katanya begini, "Halo mbak, ini namanya siapa ya?" katanya. Ayah menjawab dengan lembut, "Namaku Ayah, Mbak Yu," katanya begitu. "Oh, Mbak Ayah," katanya. Ia mulai bertanya tentang produknya, kualitasnya, rasanya kepada ayah. Dan ayah menjawab dengan senang hati. Dari mana ia mendapatkannya, bagaimana rasanya, dan ia mempersilahkan untuk mencobanya. Food vlogger itu mulai mereview buahnya. Katanya seperti ini, enak tenan, rasanya enak, jos," katanya. Rasanya segar. Dia memuji rasanya segar. Dia memuji rasanya manis. "Seger tenan, seger banget ini," katanya. "Ayo teman-teman, nanti belinya di sini ya." Begitu. Ayah senang. Dalam hati ia berkata, "Ya, terima kasih ya Allah. Hitung-hitung ada yang mempromosikan." Benar saja. Boom! Kontennya viral. 1, 2, 3 mulai berdatangan. Pelanggan dari sana, sini, membeli, mencoba, besoknya datang lagi. Masya Allah. Di hari itu, dagangan ayah mulai ramai, mulai tak pernah sepi. Dari sana ia mulai memperbaiki dagangannya dan menuju sukses di usia muda. Suatu malam, ayah bersujud. Ia menangis di pelukan sajadahnya. Ia menyadari bahwa sepotong ayam yang ia beri dengan ketulusan menghasilkan rezeki yang begitu berlipat-lipat ganda. Suatu malam, ayah bersujud. Ia menangis dalam pelukan sajadahnya. Ia berterima kasih kepada Allah karena ia tahu sepotong kecil ayam yang ia berikan dengan ketulusannya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dengan cara yang tak terduga. Teman-teman, jangan menunggu kaya untuk berbagi, tapi berbagilah agar kamu merasa kaya. Karena sejatinya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Dari cerita ayah ini mengingatkanku pada satu kalimat yang kena banget di hati. Isinya begini: sedekah itu seperti hujan, jatuhnya ke bumi, tumbuhnya di langit. Jangan pernah takut miskin karena memberi, karena sejatinya sungai tidak pernah kering karena mengalirkan airnya. Rezeki yang kau lepaskan dengan ikhlas sejatinya tidak pernah kemana-mana. Ia keliling alam semesta mencari jalan pulang yang indah. Sekian cerita dari saya hari ini. Semoga dengan cerita ini kita lebih tergoda untuk memberi daripada menggoda untuk diberi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.